Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita udah lama banget nih nggak monteng ya. Sebelumnya kenalin, nama gua Vanza. Dan di video kali ini kita bakal buat konten yang sangat seru nih, yang sangat menarik. Yang mana kita akan ngebuktiin pengaruh velocity stack dan juga pengaruh knalpot Kia Speed full system di motor Yamaha R25 gitu. Sebenarnya itu tugas kuliah gua gitu. Tapi kayaknya bakal lebih asik, bakal lebih seru kalau kita kontenin gitu. Jadi inti dari video ini kita tuh bakal ngebuktiin kita bakal beli part velocity dengan ukuran 55 cm dan 80 cm, dan juga kita bakal ngelakuin pergantian knalpot Kia Speed di Yamaha R25 full system gitu. Nah, habis kita beli barangnya, kita pasang, terus kita dyno seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar perubahannya terhadap torsi dan daya dari si motor gitu. Bisa jadi power dan torsinya tuh naik atau sama aja, atau mungkin bisa jadi turun. Makanya kita buktiin gitu. Nah, tapi bukan cuma ngeganti velocity stack sama ganti knalpot Kia Speed full system doang teman-teman. Di sini juga gue bakal ngelakuin perubahan di bagian ECU-nya gitu. Kita bakal remap ECU-nya, tapi nggak full remap. Kita cuma setting CO-nya aja. Kenapa gue setting CO-nya? Karena kemarin tuh sempat di dyno. Nah, pas di dyno tuh ternyata AFR-nya tuh kekeringan. Nah, itu padahal belum diganti velocity. Apalagi kalau udah diganti velocity teman-teman, pasti itu bakal kering banget karena pada prinsipnya tuh velocity itu kan mempercepat aliran udara gitu. Jadi udara tuh semakin banyak masuk gitu. Tapi bahan bakarnya nanti yang masuk tuh bakal kecil gitu karena udaranya terlalu banyak. Makanya gua ngelakuin remap ECU atau setting CO-nya aja gitu. Biar nanti tuh udara dan bahan bakarnya bisa balance gitu teman-teman. Selain itu juga di video kali ini kita juga bakal ngebuktiin oktan bahan bakar gitu. Jenis Pertamax, Pertalite sama Pertamax Turbo gitu. Kita bakal lihat pengaruh bahan bakar terhadap torsi dan daya dari si motor gitu. Apakah yang Pertamax lebih kenceng, ataukah Pertamax Turbo yang lebih kenceng, atau mungkin Pertalite gitu. Kita bakal buktiin di video ini. Makanya tonton sampai akhir. Ini video bakal seru banget. Oke teman-teman, jadi sekarang kita spill barangnya yang udah gue beli untuk praktik kuliah di video kali ini. Yang pertama itu adalah velocity stack-nya. Ini gue beli 2 velocity stack-nya ya, karena kan 2 silinder. Nah, ini knalpot dari Kia Speed. Ini produk lokal dari Purbalingga, tapi ini tuh bagus ya teman-teman. Gak kalah lah sama produk impor, sama produk yang ori-ori impor gitu. Ini gak kalah sih, ini bagus juga. Lokal brand nih. Nah, ini tuh panjangnya 40 cm. Kenapa gua beli yang 40 cm? Karena gua motor nih gua kejar di putaran tinggi sih teman-teman. Gitu. Jadi gua beli yang panjang gitu, yang gede juga. Selain itu juga gua pengen nyari motor tuh yang adem gitu, yang ramah di telinga gitu, karena di sini kan lingkungannya anak kos ya, dia harus adem-adem gitu. Jadi gue beli yang panjang gitu teman-teman. Nah, alasan kenapa gue beli velocity stack nih, satu panjang, yang satu pendek. Nah, kenapa sih bang gitu? Nah, pertama tuh yang gue baca, velocity stack pendek ini dia akan lebih bagus pada saat kecepatan tinggi, sementara yang velocity stack panjang ini dia akan lebih bagus pada saat kecepatan rendah gitu. Kenapa demikian? Karena velocity stack pendek ini pada saat motor kecepatan tinggi, putaran tinggi, dia akan mempercepat aliran udara masuk ke dalam sistem, ke dalam pembakaran gitu. Nah, dia pendek kan, jadi udara tuh lebih cepat masuk gitu. Nah, kalau yang panjang ini dia akan membantu pada saat putaran rendah gitu. Kenapa? Karena putaran rendah tuh piston tuh akan lebih lama untuk mengisap udara. Nah, dengan velocity yang panjang, dia akan membantu mendorong udara itu tekanannya lebih tinggi gitu, lebih kuat gitu. Nah, makanya gue coba kombinasiin velocity stack yang pendek sama yang panjang di motor gue gitu, biar nanti tenaganya itu balance gitu, biar nanti tuh di bawahnya ngisi, di atasnya juga ada gitu, jadi nggak ngempos gitu, jadi rata lah gitu. Karena pemakaiannya daily kan teman-teman gitu. Tapi balik lagi, kita buktiin di dyno gitu, apakah dengan reset ini itu berhasil atau malah jadi turun tenaganya, atau sama aja gitu. Makanya gue buat video ini buat ngebuktiin velocity stack yang ini dan knalpot Kia Speed 40 cm. Oke teman-teman, sekarang kita coba ilustrasiin bagaimana sih proses aliran udaranya di velocity yang panjang ini dan yang pendek gitu. Kita coba ilustrasiin alirannya tuh gimana. Kita ilustrasiin pakai rokok, karena ini tuh kan ada asapnya ya rokok. Yang kita coba, kita lihat gimana sih prosesnya gitu, antara yang panjang sama yang pendek, bedanya gimana. Oke, langsung kita coba.
Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita bakal langsung ke bengkel. Kita bakal langsung setting CO-nya di Yamaha Melati. Dan habis setting CO, kita langsung dyno BRT di WD Moto Garage. Oke, sampai ketemu di bengkel. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di Yamaha Melati. Dan sekarang kita langsung proses untuk penyetingan CO. Nah ini lagi ada T-Max ya, T-Max yang super head-on. Jadi gue pernah kerja di sini dulu pas semester 3 sampai 4. Makanya di sini tuh udah pada kenal, udah deket juga, udah baik-baik di sini. Kita juga diperbolehin untuk masuk ke ruangan bengkel untuk lihat langsung gimana proses setting CO-nya nih teman-teman. Seru banget pokoknya di sini. Nah ternyata CO awal nih kebaca sangat irit ya teman-teman, kebaca cuman 5. Nah sekarang kita coba naikin CO-nya biar bahan bakarnya lebih boros. Kita coba naikin langsung ke 15 gitu. Kita lihat gimana suaranya dan gimana efeknya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung cobain gimana larinya motor nih pada saat settingan CO-nya 15 gitu. Kita nih langsung cobain di jalan teman-teman. Harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai nyelakain orang lain gitu. Oke teman-teman, sekarang kita melakukan penyetingan CO lagi ya. Karena tadi setelah hasil pengetesan bahwa CO 15 nih ternyata di bawahnya nih masih ngok-ngok ya teman-teman, masih belum enak gitu. Tapi di atasnya udah enak banget sebenarnya. Oke, jadi sekarang kita pakai settingan CO8 ya teman-teman. Dari sini kelihatan suaranya lebih responsif gitu. Dan suaranya tuh rata, nggak ada ngok di RPM bawah lagi gitu. Oke, untuk settingan CO8-nya kali ini dites oleh Mas Wadia ya. Ini mantan pembalap Yamaha Sunday Race juga nih teman-teman. Oke, jadi proses setting CO-nya sudah selesai dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Yamaha Sumber Baru Motor Melati dan juga jajaran mekanik di sana dan juga kepala bengkel di sana yang sudah menyambut dengan baik kehadiran kami di sana gitu. Pokoknya buat kalian yang mau setting CO, rekomendasi banget untuk datang aja langsung ke Yamaha Sumber Baru Motor Melati.
karena di sana tuh pusatnya Yamaha di Jogja teman-teman gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap untuk dyno gitu. Kita langsung dyno nih, biar penasaran kita langsung hilang. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di dalam mesin dyno dan sekarang kita bakal ngetes perbandingan pakai filter udara, dan pakai velocity. Ini filter udara standarnya Verox dan ini velocity-nya udah pasang di sini. Kita lihat perbedaannya gimana antara pakai velocity dan pakai filter udara. Ini bensinnya sama-sama menggunakan Pertamax ya. Nanti kita lihat di dyno. Ini dynonya merek BRT. Ini lokasi bengkel di WD Moto Garage. Ini rekomendasi buat kalian yang pengen dyno murah, sini aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini hasil dyno yang awalnya teman-teman. Jadi ini tuh belum dilakuin pergantian knalpot kayak speed. Ini masih knalpot lokal MHR teman-teman yang pendek. Terus si filter udaranya masih standar, cuman diganti Verox doang gitu.
Jadi pakai box filter terus Velok. Nah, bisa dilihat pada saat bensinnya pakai Pertalite dan knalpotnya belum diganti Keaspeed, di sini horsepowernya paling gedenya kebaca di angka 27,58 di RPM 11,34. Jadi cuma dapat 27,5 horsepowernya teman-teman di RPM 11.340 gitu. Dan torsinya di 12,96 pada saat RPM-nya 10.099 gitu, pada saat 10.099 RPM-nya atau 11.000 lah dibulatin teman-teman. Jadi ini tuh adalah RPM yang bawah nih. Yang bawah ini adalah RPM. Ini adalah horsepower dan yang sini tuh torsinya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman ya hasilnya pada saat Pertalite. Dan grafiknya kayak gini teman-teman. Jadi semakin panas tuh dia malah mulainya semakin di atas ya teman-teman. Cuman puncaknya beda-beda dikit, puncak horsepowernya beda-beda dikit gitu. Dan torsinya tuh juga pada saat ini torsinya yang paling bagus tuh di run kedua teman-teman di 13,37. Ini torsinya emang kebaca sangat kecil ya, kalau di dyno BRT itu emang pelit di torsi gitu. Oke teman-teman, jadi ini grafik yang udah dilakuin pergantian knalpot Keaspeed 40 cm dan juga udah dilakuin setting CO di angka 8 gitu teman-teman, diborosin gitu. Untuk grafik yang sebelumnya itu belum diborosin, belum disetting CO dan knalpotnya belum Keaspeed gitu. Nah, ini bisa dilihat horsepowernya naik teman-teman di angka max power 30,26 HP di RPM 11,41 dan torsinya 15,04 di RPM 9.992 gitu. Gitu teman-teman. Jadi horsepowernya langsung naik teman-teman. Bisa dilihat di sini grafiknya beda teman-teman, sangat beda daripada yang tadi. Ini pakai bensin Pertamax turbo ya. Dia langsung naik ke atas set gitu. Langsung naik ke atas, melonjak dan puncaknya terjadi di sini di angka 11.000-an. 11.000 RPM nih di sini 11.000. Dia akan di puncak torsinya, puncak horsepowernya teman-teman. Terus dan juga nanti dia turun lagi tapi nggak terlalu jauh turunnya gitu, masih bagus lah turunnya. Jadi semakin turunnya tuh setelah puncak horsepower, terus dia turunnya semakin landai itu semakin baik teman-teman. Tapi kalau dia turunnya setelah puncak horsepower itu langsung turun gitu jelek juga teman-teman. Jadi turunnya tuh semakin landai kayak gini tuh semakin bagus gitu teman-teman. Dan untuk torsinya dia juga langsung naik teman-teman. Jadi puncak torsinya ada di 15,04 Nm gitu. Di RPM yang lebih rendah, di RPM 9.992 gitu. Jadi kalau puncak torsi dan puncak horsepower tuh semakin didapat di RPM rendah itu semakin baik teman-teman. Jadi motor tuh di RPM rendah tuh udah bisa kencang gitu, udah bisa dapat puncak power dan torsinya gitu teman-teman. Kita bisa lihat torsinya tuh dia di RPM 9.000 teman-teman. Jadi turun ya di sini jadinya. Di RPM 9.000. Nah, di sini teman-teman. Di RPM 9.900 dan di sini teman-teman. Nah, di sini dia udah dapat torsi maksimalnya gitu. Di sini. Dan dia tuh langsung turunnya tuh nggak terlalu landai. Jadi nggak terlalu curam tuh, landai gini segini. Jadi bagus teman-teman. Jadi ini efeknya ngaruh banget ya teman-teman, pergantian Keaspeed dan setting CO. Jadi dia naik sampai hampir 3 HP teman-teman untuk di motor Yamaha R25. Nah, sekarang kita lihat yang udah diganti Velocity gitu teman-teman. Apa ada ngaruh lagi atau enggak gitu. Nah, tadi kan kita udah perbandingan Pertalite pakai filter standar, terus Pertamax turbo pakai filter standar. Terus sekarang kita bandingin yang Pertamax pakai filter standar gitu. Standar Velok ya maksudnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Lihat dulu yang Pertamax plus filter standar gitu. Yang warna biru ya. Yang warna biru nih teman-teman, lihat yang warna biru. Di sini puncaknya di angka 29,51 horsepower dan torsinya di angka 14,65 gitu teman-teman. Ini udah diganti knalpot Keaspeed juga teman-teman. Dan udah di setting CO. Jadi bisa dilihat puncak horsepowernya beda sekitar 1 HP ya. Hampir 1 HP, 0,7 HP dibanding dengan diisi Pertamax turbo gitu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa Pertamax turbo ini ngaruh juga teman-teman di horsepower gitu. Sekitar 0,7 di motor Yamaha R25 teman-teman gitu. Jadi buat kalian yang pengen performa tinggi, maka bensinnya harus Pertamax turbo gitu. Gitu. Terus sekarang kita bandingin antara Pertamax dengan Velocity dan Pertamax dengan filter standar gitu. Ternyata
velocity stuck di sini puncak horsepowernya kalah dengan filter standar Veroc gitu. Ternyata filter standar Veroc ini lebih tinggi untuk horsepowernya, beda 0,4 horsepower gitu, dan torsinya pun juga lebih tinggi yang filter standar Veroc gitu teman-teman. Jadi velocity stuck di sini kita bisa simpulkan bahwa tidak bikin naik gitu, malah turun gitu teman-teman, si horsepowernya dan torsinya gitu. Tapi apakah itu bagus gitu? Coba kita lihat grafiknya gitu. Apakah itu masih bisa dikatakan baik diganti velocity? Mari kita lihat grafiknya gitu. Jadi kita jangan simpulin jelek dulu ya. Lihat grafiknya dulu. Yang merah tuh velocity ya. Iya, yang merah velocity. Ini teman-teman bisa dilihat. Untuk yang warna biru ini adalah yang filter standar. Untuk yang filter standar nih, dia langsung lebih tinggi teman-teman. Di sini tuh walaupun lebih rendah di RPM bawahnya, lebih rendah tuh dikit aja teman-teman, tapi langsung naik tinggi di atas nih. Ada perbedaan selisih berapa HP di sini. Di atas nih beda lagi, beda terus ternyata dia lebih tinggi terus teman-teman sampai di puncaknya gitu. Sampai di puncaknya lebih tinggi terus. Cuman di RPM atasnya tuh ada penurunan sedikit aja nih. Ada penurunan sedikit doang teman-teman nih segini. Tapi habis itu sama lagi gitu. Jadi kebanyakan tuh yang filter standar tuh malah di atas gitu teman-teman horsepowernya. Berarti untuk horsepowernya lebih bagus yang filter standar Veroc. Bisa disimpulin teman-teman. Dari grafiknya udah kelihatan nih siapa yang sering di atas gitu. Ternyata si biru. Si biru ini adalah filter standar gitu. Dan si merah filter velocity gitu. Yang velocity yang merah nih, dia tuh selalu di bawah teman-teman. Dia tuh jarang di atasnya, cuman sedikit banget di atas, di RPM atas cuman dikit terus turun lagi. Yang biru lagi yang di atas gitu. Untuk torsinya juga sama teman-teman. Nih, yang biru yang filter standar, dia tuh walaupun di bawah sebentar banget pada RPM bawah, langsung dia naik ke atas teman-teman. Set di atas si merah yang velocity gitu. Malah yang ini tuh di atas terus nih, yang filter standar di atas terus gitu. Jadi bisa disimpulin bahwa velocity stuck lawan filter standar Veroc, untuk power dan torsi lebih baik filter standar Veroc teman-teman, lebih sering di atas gitu. Jadi horsepowernya lebih ngaruh untuk filter standar lebih baik gitu teman-teman. Oke, gitu. Oke teman-teman, jadi kesimpulan lainnya yaitu sebenarnya kita tuh nggak usah terpaku sama horsepower dan torsinya aja gitu. Nggak usah terpaku kayak horsepowernya sama, torsinya sama, gimana nih bang, nggak ada perubahan gitu. Tapi kita juga harus lihat dari grafiknya teman-teman gitu. Grafiknya tuh ada perbedaan atau enggak gitu. Misal yang sebelum dia lakuin perubahan grafiknya cuman landai gitu, tapi setelah dia ada lakuin perubahan dia grafiknya langsung naik gitu. Jadi kita harus lihat juga grafiknya, terus puncak torsinya di RPM berapa, puncak powernya di RPM berapa, ada perbedaan enggak gitu.
Jadi jangan terpaku sama si horsepowernya aja teman-teman gitu. Bisa jadi horsepowernya sama tapi grafiknya berbeda gitu teman-teman. Jadi semuanya udah terbuktikan ya di video ini gitu. Nah semoga video ini bisa bermanfaat gitu teman-teman buat kalian yang pengen upgrade performa motornya gitu. Biar nggak banyak buang-buang uang, biar kalian tuh dengan budget yang minim tapi bisa langsung naikin horsepower atau performa motor kalian gitu. Semoga di video kali ini bisa jadi gambaran buat kalian yang pengen upgrade motornya dengan budget minim. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.